wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali Dian Rahma kembali hadir di hadapan Anda. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan nanti kita akan sama-sama mendengarkan nih ada informasi menarik yang tentu saja saya sudah siapkan hari ini bersama dengan narasumber saya. Tapi sebelumnya saya ingin kembali mengajak pemirsa untuk yuk, terutama ini pemirsa di era 80-90-an ya, yang notabene-nya dulunya pasti suka dengan mendengarkan musik atau genrenya beda lah dengan saat ini. Nah, ini kenapa saya sedikit menyinggung, karena kaitannya akan ada pembahasan di pagi hari ini. Tapi kita kenalan dulu mungkin ya, biar lebih enak ngobrol pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Yvonne Mariane. Selamat pagi. Selaku pelaksana kegiatan ada yang namanya Golden Memories. Ya, yang rupanya katanya ini sudah sementara persiapan. Nah, nanti kegiatannya kapan kita akan dengar sebentar. Tapi sebelumnya mau tahu dulu, Mbak Yvonne ini kan memang putri Sultra juga. Cuma jenjang karir ya lama di luar kota ya. Betul. Dan kalau kita sedikit melihat sekarang perkembangan musik ya kan otomatis beda. Di era 80-90 sekarang udah di era 2000-an bahkan sudah yang kita kenal era milenial. Nah, bagaimana sih Mbak Yvonne sendiri menanggapi di tiap tahun perubahan-perubahan yang terjadi gitu? Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai pelaksana atau event organizer dari Flash Inter Music untuk kita menggelar sebuah acara yang mana tujuan kita sebenarnya sih untuk perkembangan musik di daerah atau mungkin secara global di nasional. Kan sekarang musik memang seperti yang Mbak bilang kan, udah musik itu udah macam-macam. Tapi kenapa kita nggak olah gitu loh? Ini kesempatan yang bagus, momentumnya dapat di tahun 2020 ini. Di awal tahun ini kita buat gebrakan gitu. Kita bikin kemasan musik untuk menghibur komunitas-komunitas yang ada di Sulawesi Tenggara. Misalnya ada komunitas pengusaha atau mungkin komunitas dari instansi pemerintah atau mungkin BUMN swasta, pemerintah dong ya, ada juga yang swasta, dan mungkin juga beberapa kolega-kolega kita dari Pemda, dari mana. Kita ingin menampung mereka semua dalam suatu wadah. Jadi bukan cuma kita menghibur dengan tembang kenangan atau golden memories, tapi kita juga ada suatu misi di situ. Mungkin untuk membicarakan topik-topik yang hangat dibicarakan sekarang, isu-isu yang global di dunia seperti virus corona kayak gitu. Iya, lagi booming-boomingnya. Dan musik itu memang kita kembali lagi back to basic. Kenapa musik 80 atau 90? Karena memang musik itu memang banyak memori-memori kan. Kalau yang sekarang kan musiknya tuh kayak geget gitu segala macam kan. Beda banget. Itu buat anak muda. Sementara kan kita udah bertumbuh kan. Kita dari usia sekarang ke usia 40, 50. Nah, kita pengen ngambil pangsa itu gitu loh. Jadi mereka nggak mungkin kan ke clubbing lagi dengan musik gini-gini kan gitu loh. Nggak mungkin. Jadi kita kembalikan memori mereka, kemasannya mereka supaya mereka oh ya ini kayak gini, nge-rewind kembali memori mereka tentang musik zaman tahun 80. Dan kita juga bukan cuma 80 aja, karena Sarwana ini sebenarnya untuk gebrakan pertama kita di Sulawesi Tenggara, khususnya Kendari, kita kepengen angkatan-angkatan aku juga yang angkatan 90-an tuh bisa menikmati musik kayak Krisya, hip hip hura-hura, hip hip hura-hura kayak gitu kan. Nah, jadi nanti di Golden Memories kita kali ini itu musiknya bukan cuma 80 tapi ada 90 juga. Jadi beragam ya? Jadi nggak semua yang slow, tapi kita banyak yang medley juga. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu Mbak, kalau musik favorit nih di era pada saat 80-90-an apa yang paling ya diingat lah sebagai memori lah. Pokoknya kalau yang 80-90 pasti kita nggak jauh-jauh dari Vina Panduwinata, Krisya, ya kan? Ada juga yang setangkai anggrek bulan, itu pasti ada. Walaupun itu pasti ada saya. Tapi itu di versi yang punya Sarwana, karena Sarwana sendiri kenapa kita angkat dia juga untuk artis yang pertama menjadi perwakilan kita untuk menghibur para audiens di sini, karena Sarwana itu punya album Golden Memories dan dia memang penyanyi spesialis Golden Memories.
udah keliling-keliling Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Betul. Kalau kita buka di YouTube dia punya golden memory sendiri. Jadi memang alasannya ya Iya. sampai akhirnya ya wes lah di kali Kita buka pertama ini dengan gebrakan kali ini meskipun memang dia penyanyi tunggal, tapi nanti ada penyanyi kolaborasi dengan penyanyi daerah yang perempuan sih kita untuk pasangannya Sorwana masih ada. Siap. Berarti mau tanya dulu Mbak, ini lah yang melatar belakangnya selain memang ini kan ingin membuat sebuah wadah bagi para komunitas, pengusaha di sini, para pemerintah dan yang lain-lain, yang akhirnya membuat ini semangat besar Mbak juga untuk akhirnya melakukan gebrakan baru ini apa sih sebenarnya? Iya, karena aku nggak tahu ya, mungkin karena udah saatnya juga, kebetulan aku kan main sinetron juga, main sinetron, terus FTV. Nah, setelah aku selesai stripping di Putri Mahkota sebagai rentenir Ibu Alin, aku kan libur nih, lagi nunggu jadwal baru aku di Cinemark sama di Verona. Aku pikir aku minta telepon kantor dulu, aku cuti dulu sebulan karena kan stripping aku belum jalan. Terus aku berpikir, karena aku berteman sama Sarwana, itu awal mulanya. Aku berteman sama Sarwana, terus kita meeting. Oke, aku bilang aku pulang kampung. Kenapa aku harus ke Sulawesi Tenggara? Karena ini kampung aku. Aku nggak makanya aku langsung tujuan kota kemana gitu. Karena aku pasti harus kembali ke kampung halaman untuk membuat suatu gebrakan baru di tahun ini, di awal tahun 2020. Jadi bukan ke Makassar atau Banjarmasin. Aku mulai dari sini dulu dan beruntung sekali setelah ketemu dengan pimpinan Sultra TV, kita juga didukung dan kita bisa bekerja sama untuk program ini selanjutnya. Alhamdulillah. Karena memang apa ya? Ada pepatah yang mengatakan walaupun sejauh mana kita melangkah ya Mbak, otomatis kita akan pulang kembali ke rumah. Iya benar. Mungkin ini agak pasti dengan Mbak Ivon yang luar biasa sekarang karirnya juga sudah mulai. Iya kita pelan-pelan kalau untuk di industri FTV sama sinetron kita juga pasti mulai dari nol juga Mbak. Jadi saya nggak pernah meninggalkan musik karena memang awalnya kita itu selalu memang kita awalnya dari musik. Pertama kan juga awalnya dari musik. Iya kita orang musik, kita punya studio rekaman juga. Namanya Flash Musik. Kita pernah buka di Jakarta, sekarang saya pindahin ke Kendari dan itu sekarang studio itu ada di Kemaraya. Kita punya sendiri, jadi kita ada label kecil-kecilan. Kalau saya lihat berarti seni ini sudah mendarah daging ya, sendiri. Boleh tahu apakah memang karena di keluarga juga menyukai musik? Ibu atau gimana? Kebetulan kalau si musik sih pasti papa sama mama. Cuman memang darah musik itu turunan papa saya juga ya. Kebetulan tante saya Titi Kadi kan juga penyanyi tembang lawas itu. Itu dari saudara papa. Jadi memang kayaknya nurun ya dalam seninya. Tapi kalau saudara yang lain juga senang dengan seni atau semuanya senang. Kalau dari aku kan adik aku juga kan dari band Salebas kan yang pernah dikontrak sama band sama label besar Naga Suara. Jadi kita saudara-saudara kandung semua berkecimpung di dunia musik. Saudara kandung aku ada 2 orang yang pemain musik juga, player sampai sekarang mengelola studio kita. Terus aku sendiri di musiknya sebagai produsernya lah. Karena waktu itu saya orbitkan Bening-Bening kan, girl band Bening-Bening. Terus yang bawa Kobo Junior, Smash, Bondan and Fade to Black, Indonesian Idol pertama kali di Kendari itu kan dari kita, dari Flash Musik. Jadi aku keluar dari Pramugari Garuda itu 17 tahun aku berkarir. Akhirnya aku pengen usaha di musik, kembali ke daerah. Waktu itu memang pengen sekali tinggal di Sulawesi Tenggara, mengelola ini event organisasi sama musik. Sampai rela-rela keluar dari pada saat itu sudah lama ya. Udah bagus banget sih, udah 17 tahun. 17 tahun akhirnya memutuskan ini dan tidak salah-salah kembali ke daerah. Karena waktu itu aku lihat memang daerahnya kan setelah pergantian gubernur kan, pas gubernur yang baru Nur Alam waktu itu, aku pikir wah lihat tambangnya segala apa Mas Bombana lagi booming-boomingnya. Saya lagi baca koran di pesawat, ini ada apa nih? Mas Bombana ini, wah ini Sulawesi Tenggara bagus nih. Berpikir gimana ya, apa saya keluar aja dari Garuda kan? Waktu itu berpikir seperti itu. Akhirnya lahirlah Flash Intermodal. Terus saya buka sekolah model di Sulawesi Tenggara, Kendari pertama kali. Terus udah gitu saya buka Flash Intermusik. Luar biasa, rupanya perjalanan Mbak Ivon ini juga sudah sangat panjang, banyak sekali pengalaman yang sudah ini. Dan yang menarik sebenarnya pemirsa bahwa satu inspirasi yang bisa kita petik ya, Mbak Ivon itu tidak pernah pantang untuk mencoba segala sesuatu yang baru ya Mbak ya. Jadi bayangkan dari di pekerjaan yang kalau boleh saya katakan sebenarnya sudah sangat bagus, sudah sangat bagus, tapi Mbak berani untuk keluar dari zona nyaman, memulai merintis bahkan dari nol katanya tadi ya.
Luar biasa. Emang ada kan istilah yang mengatakan bahwa setelah kita mencapai zona itu, kita mengambil keputusan untuk memulai dari nol, justru itu yang terbaik. Itu yang terbaik ya. Itu saya baca juga kan, pengalaman-pengalaman dari orang sukses. Iya betul. Tapi kita sudah memikirkan kira-kira memang ini dari passion kita gitu loh. Dan memang passionnya Mbak Ivon ini adalah di musik ya? Iya, saya suka banget dengan musik. Apalagi pas waktu saya jadi pramugari Garuda kan sering ketemu dengan artis-artis kan waktu itu kayak misalnya Ariel Peter Pan, Samson, Sibam, segala. Saya minta nomor handphone mereka semua. Jadi saya kontak mereka untuk saya bilang, saya mau datangin mereka. Terus ketemu Delon, saya minta nomor manajernya Delon. Jadi Delon Show itu pertama kali juga waktu itu kalau nggak salah tahun 2005. Pertama kali datang Kendari itu karena dari flash kita, dari flash Intermusik. Alhamdulillah. Jadi memang betul-betul nggak tanggung-tanggung ya Mbak? Tanggung. Kita ambil artis yang terbaik, nggak pernah ambil yang nomor 2. Jadi dia juara 2, tapi kan dia yang paling populer waktu itu pada saat itu. Sekali. Jadi betul-betul ini bisa jadi satu pelajaran untuk kita. Nah, kalau kita ingin sesuatu itu pokoknya nggak boleh tanggung-tanggung, usaha yang paling penting Mbak Ivon. Iya, harus serius usahakan. Jangan tanggung-tanggung aja. Iya, betul sekali. Nah, tidak hanya itu juga pemirsa di rumah. Jadi dengan adanya Mbak Ivon di sini sekaligus memberikan informasi kepada kita terkait nanti akan ada kegiatan Golden Memories. Yes. Tepatnya di minggu ini, kita masih rahasiakan dulu tanggalnya. Nanti sebentar dibocorin sama Mbak Ivon. Tapi yang lebih menarik juga nanti akan banyak informasi-informasi lain yang tidak hanya tentang kegiatan Golden Memories dan perkembangan musik lah saat ini, tapi ada beberapa lagi karya-karya yang ingin disampaikan. Nah, kira-kira apa? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pastinya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Salam Sultra. Ya, kita kembali lagi pemirsa di rumah, terima kasih. Dan seperti biasa ya, bahwa saya sangat senang tadi banyak mendengar cerita dari Mbak Ivon. Ya, rupanya memang apapun yang kita inginkan itu jangan hanya sebatas kita niat saja, tapi kalau tidak ada eksekusi untuk melakukan dan berani keluar dari zona nyaman, ini tidak akan berhasil juga gitu. Nah, Mbak Ivon ini kan sudah membuktikan kiprahnya di dunia pramugari 17 tahun, terus terjun lagi ke dunia musik, entertain lah pokoknya, karena tadi sempat main sinetron juga, stripping. Nah, sampai di saat ini juga bagaimana nih Mbak melihat? Jadi memang sebenarnya peluang itu kan selalu ada. Saya ingin tahu dulu kalau Mbak Ivon sendiri punya cara sendiri tidak melihat sebuah peluang-peluang itu, kenapa ya sampai sekarang udah banyak ini yang sudah bisa dihasilkan dari Mbak Ivon. Gimana Mbak? Iya. Kalau kita bicara peluang, pasti peluang semua banyak. Cuman apakah kita mau terjun atau enggak, itu kan kembali ke diri kita. Kembali ke diri kita. Dan makanya saya sih kepengennya teman-teman, bukan cuma teman-teman, saya punya teman banyak kan, berbicara peluang, ayo dong kamu ikut saya dong, atau apa, kamu main sinetron. Saya tuh udah ngajak. Makanya kenapa saya buat film pendek The Tolong Pas kerja sama dengan ada rekan saya sutradara, jadi kan saya sebagai co-sutradaranya, supaya saya tuh membuka peluang juga kepada semua anak-anak saya dulu, terutama kan murid-murid saya di Flash Intermodel yang sekarang memang udah menjuarai pemilihan model tingkat nasional, udah anak-anak saya itu ada beberapa. Jadi memang Mbak Ivon rasa karena peluang itu banyak harus kita ciptakan, harus kita buat, kita memproduksi sesuatu. Jadi ini ada suatu peluang nih, ayo kita buat gitu. Harus ada yang memikirkan juga. Nah, itu bagian pemikiran itu saya sebenarnya. Makanya saya tuh kalau tidur tuh kadang udah jam 2, karena saya pikirkan apa yang saya harus lakukan besok. Nah, ini bisa dicontoh nih ya pemirsa di rumah. Terus Mbak Ivon, kan tadi sempat dikatakan bahwa memang selepas dari kegiatan yang tadi kita sempat bahas di awal Golden Memories ini yang akan memang membuat sebuah wadah bagi para penikmat musik-musik di era 80-90-an, Mbak Ivon juga rupanya katanya sudah menyiapkan memang satu karya lagi, jadi akan ada short film film pendek, movie yang memang betul-betul ini akan mengangkat luar biasa lagi destinasi wisata Sulawesi Tenggara. Saya mau tanya dulu Mbak, memang tertarik juga di dunia perfilman sebenarnya, gimana? Iya, pada dasarnya sih memang cita-cita saya sebenarnya kan pengen
berkecimpung di dunia film tuh sebenarnya karena saya pengen jadi artis dulu kan. Waktu saya jadi Putri Citra, saya jadi Paskibraka Nasional Perwakilan Sulawesi Tenggara. Saya berpikir, aduh saya ini di Kendari ngapain ya? Udah kelas 2 kan, kok saya waktu itu kan tahun 89 kan, udah lahir belum. Saya berpikir, ini aduh lihat pesawat Garuda lewat di atas kamar ini, di atas ini saya kan, rumah saya kan. Aduh pengen banget ya ke Jakarta. Ini pikiran saya udah kesana. Sudah ada kesana. Pikiran saya udah kesana. Kelas 2 SMA. Iya kelas 2 SMA kan. SD aja saya udah ke Jakarta juga sebagai perwakilan dari Sulawesi Tenggara. Saya juara 1 siswa teladan kan. Terus saya terpilih sebagai porseni tingkat nasional. Saya mewakili Sultra untuk nyanyi. Tapi ada 9 orang waktu itu. Udah jadi saya selalu memikirkan kota itu, ibu kota nasional kita, ibu kota negara kita. Bagaimana sih saya kepengen ada di sana gitu loh, nggak mungkin saya di sini terus, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh mbak. Sementara ide-ide itu ada ini gitu pengen kan? itu, jadi pengen belajar gimana sih jadi artis. Jadi saya harus masuk teater dulu kan, masuk sanggar dulu. Jadi saya hubungin keluarga saya mau pindah ke Jakarta dan disetujui, terus saya masuk sanggar. Itu setelah lulus sekolah ya? Sambil saya belajar, saya masuk sanggar. Jadi saya belajar tentang drama, waktu itu kan drama kan, belum ada yang sampai sekarang kan banyak sudah sekali banyak kan jenis-jenisnya ya, karena acting itu kan beda-beda. Jadi kenapa saya tertarik ke dunia film ya seperti itu. Jadi akhirnya setelah saya syuting, setelah saya ngelihat kegiatan pekerjaan di film seperti ini, terus saya ketemu dengan teman saya sutradara, saya berpikir saya pulang ke Kendari, saya nggak cuma mau bikin Golden Memories, tapi gimana kalau saya bikin short movie dulu? Kan nggak mungkin saya langsung bikin yang besar kan mbak, harus bikin yang berawal dari kecil-kecil dulu gitu. Akhirnya terpikirkan. Nah pada saat mulai ada ide nih untuk bikin short movie, terus ketemu sama teman sutradara, pada saat itu bagaimana mbak melihat, maksudnya alhamdulillah bagaimana dukungan gitu untuk dari teman-teman, keluarga? Iya, saya berpikir yang pertama kali saya berpikir saya harus gandeng siapa-siapa nih, termasuk Sultra TV juga karena memang saya pingin dulu ide cerita ini, sinopsis ini kita buat. Jadi kebetulan memang ide cerita itu dari saya sendiri sama ada beberapa teman. Terus kita bikin sinopsisnya, harus ceritanya tuh harus menarik gitu loh, harus ada unsur komedinya juga, stand up komedi, harus ada unsur drama romance-nya. Jadi kita ngambil syuting itu juga harus tahu titik-titiknya kan, bagaimana kita ngambil suasana pantai di pagi hari, terus pasir-pasirnya, laut-lautnya sampai sore matahari terbenam, dan di situ ada settingan villa di situ kan kita ngambil. Jadi disitulah mengalir cerita dengan pemandangan alam yang luar biasa. Jadi makanya tadi mbak yang mbak tanya tadi apa tuh? Dukungan. Oke, setelah itu saya memberanikan diri, saya saya menulis ini kan, proposal, saya minta dukungan ke beberapa instansi, termasuk ke Sultra TV juga kan, bagaimana mereka mendukung program ini supaya film pendek ini atau short movie ini bisa diputar di sini juga dan diedarkan ke internasional lah kalau bisa ya mbak ya. Iya, karena ini kan mengangkat destinasi wisata kita. Iya. Jadi kita memang harus, kalau bukan kita yang orang-orang di daerah, siapa lagi iya, yang benar. Terus saya berpikir ini pasti budgetnya ada lah ya, saya berpikir itu. Saya berpikir gimana caranya saya bisa datangkan Krishna Mukti, seorang aktor senior kan. Dia harus jadi suami saya nih, karena dia kan memang artis yang favorit saya juga sih. Akhirnya kan kemarin saya main sinetron sama dia juga di Om Mama Om Papa. Jadi dia jadi besan saya kan. Terus saya telepon dia, lu mau nggak bantu gue ini gini. Nah karena kita pertemanan, jadi juga pastilah ada ininya juga bantuan ke saya juga. Jadi memang proyek ini memang benar-benar proyek yang bantuan, banyak yang dukung. Iya, gitu. Dengan dukungan semua teman-teman di daerah, dengan teman-teman artis saya akhirnya bisa terwujud. Dan namanya The Toronipas. Yes, The Toronipas. Kenapa memilih Pantai Toronipa ya? Iya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kenapa kita namakan The Toronipas? Karena biar orang-orang bertanya, apa itu Toronipas? Karena banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu, termasuk orang-orang di luar negeri, teman-teman saya kan banyak tuh mbak ya, yang dari Malaysia, dari mana segala macam, karena saya memang punya teman banyak banget, jaringan saya banyak. Mereka tanya itu Toronipa di mana? Kan biasanya kan mereka taunya Wakatobi kan. Iya, Wakatobi sih memang udah benar. Nah ini kita ngangkat Toronipa karena memang ini lagi kembali lagi ke asal, ke daerah saya kan memang ada turunan Toraki. Jadi Kabupaten Konawe itu kan awal ini kan keluarga saya di situ. Nah itulah destinasi wisata yang kita angkat karena itu kepunyaan Kabupaten Konawe dan Sulawesi Tenggara. Jadi memang itu dulu. Ingin betul-betul ya sudah nggak tanggung-tanggung lagi kembali lagi ya, pokoknya ingin mengangkat destinasi di daerah, tepatnya mungkin di daerahnya Mbak Ivan sendiri, daerah kelahiran juga. Jadi memang kenapa memilih
The Toronipas, dan memang Pantai Toronipa ya yang dijadikan nanti betul-betul di situ inti cerita dan titik ceritanya di situ. Akan banyak drama nanti di situ. Oke. Nah, terus ini persiapannya gimana Mbak sampai sejauh ini? Sudah seperti apa? Nah, saya cerita sedikit. Jadi persiapannya itu kita udah mulai dari pemilihan talent ya. Jadi saya di sini sebagai telkonya juga, talent koordinator. Sebagai istilahnya saya mencari hunting siapa sih yang mau jadi Anggi. Anggi itu kan umurnya harus 17 tahun. Anak saya yang pertama dia harus cantik, putih, tinggi. Saya harus cari itu, dan itu saya udah dapat. Karena kan memang saya punya data kan. Dulu saya waktu sering bikin kegiatan modeling segala macam, acting. Nah, saya panggil mereka kembali gitu. Udah ada semua anak-anak saya, teman-temannya anak saya, terus yang jadi ini, yang jadi itu semua udah ada. Tinggal pemeran cowoknya mungkin kita audisi, Mbak. Oh, masih ya. Audisi. Karena saya jarang punya stok pemeran cowok. Adanya masih kecil. Tapi kalau melihat sebenarnya potensi-potensi, terutama mungkin ini anak-anak muda di Sultra. Untuk di bidang entertain sebenarnya mereka gimana sih Mbak? Memang ada peluang, ada potensi banyak sih. Jadi digali atau gimana? Ada satu anak ya, kita bicara peluang untuk anak Sulawesi Tenggara kan semua juga udah tahu kan, Lia Waode, Cika Waode kan mereka udah duluan kan. Jadi saya masih jadi pramugari, saya udah tahu kan mereka namanya. Tapi kalau mereka berdua tuh saya sering main sama mereka juga karena kita satu PH di Verona kan, di Jodoh Wasiat Bapak kan. Saya di sana juga sering main sebagai ibunya Billy Saputra, inilah. Nah, anak Sulawesi Tenggara yang menyusul saya ini, saya pikir ada satu lagi tuh namanya Kalista siapa saya lupa. Tapi kayaknya dia lagi hamil, jadi dia nggak ini. Nah, peluangnya sekarang inilah sekarang yang kita mainkan di sini. Saya udah bilang sama mereka, kalian tuh bagus-bagus. Satu hal yang saya ingin bentuk dari kalian tuh apa? Terus mereka bilang, apa Tante Ivon, apa Kakak Ivon? Saya mau public speakingnya dulu dibenerin. Iya sih. Karena kamu udah cantik, kamu udah bagus, acting kamu bagus. Tapi cara ngomongnya gitu, itu aja sih yang kita sedikit bentuk supaya mereka pada saat di Jakarta di take-nya juga nggak diulang-ulang. Berarti nanti untuk di calon Toronipas pun sendiri apa yang ingin diangkat gitu? Jadi suatu ciri khas, apakah ini ada perbedaan mungkin dengan film-film lokal-lokal lainnya yang sudah sering banyak atau gimana Mbak? Kalau Toronipas ini standar nasional sih. Kita hanya ada satu dukun yang mungkin dia pakai bahasa Polaki kayaknya. Karena saya kepengen film ini benar-benar standar nasional. Jadi menjualnya bukan cuma lokal aja. Iya, nanti kita edit kan, ada editor dari Flash Intermovie, nanti itu ada titel Inggrisnya juga. Jadi kita bisa kasih ke Sultra TV juga, atau mungkin bagaimana supaya itu nanti pada saat diedarkan ada titel Inggrisnya di bawah itu. Karena memang ini betul-betul diperuntukkan untuk tidak hanya di lokal kita saja Mbak ya, tapi juga ini harus lah, karena keluarga saya juga banyak di luar negeri kan, banyak yang belum tahu Pantai Toronipa. Jadi biar pemerintah daerah juga melihat ini, oke lah dibagusin lagi deh mungkin fasilitas prasarana dan prasarananya gitu loh. Jadi kalau turis itu kan kepengennya kan pantainya juga harus memadai gitu kan. Kemarin pas reuni SMA saya, alumni SMA 1 Kendari, saya kelas 2 A31 kan sempat di Kendari, kelas 1 dan kelas 2. Nah, saya ke sana, saya kan foto-foto tuh masukin Instagram saya, banyak yang lihat bagus, kan pantainya bersih kan. Cuma tinggal mungkin toiletnya, saya juga kemarin nggak sempat ke toilet, jadi saya belum tahu kan berapa jam di situ, saya nggak pergi ke situ, jadi belum ngecek sih. Tapi memang bagus banget alam gitu loh. Nah, inti dari film The Toronipas sebenarnya apa sih inti cerita di sini? Mungkin bisa sedikit aja sih Mbak, jangan sampai nanti bocor. Boleh. Intinya apa? Intinya itu jadi ceritanya tentang keluarga Mukti yang lagi berlibur pulang kampung nih ceritanya. Jadi aku ini sebagai ibunya Anggi, istrinya Krisna Mukti, punya anak 4. Kita ini orang kaya lah pokoknya kan, high class lah, kita tinggal di Jakarta. Terus kita kepengen pulang kampung. Nah, anak-anak saya tuh punya teman-teman banyak di Kendari, sosialitas semua, dan mereka tuh pintar nyanyi lah apa segala. Dan anak saya yang pertama itu konflik karena dia pacaran dengan yang punya villa, ada satu orang cowok cakep. Itu ternyata dia ditaksir juga sama si Mila, gadis kampung yang paling cantik juga di kampung Toronipa. Disitulah konflik terjadi. Terus tiba-tiba anak saya itu kesurupan, kayak orang Kendari bilang tuh sama udah. Dia kesurupan. Jadi nanti akan ada kita panggil dukun lah, apa? Magic-magicnya ada, lucunya mungkin juga ada. Karena di situ ada Bayu juga yang jadi host nanti. Dia jadi penunggu villa. Nanti dia yang ngangkat tuh stand up komedinya gitu.
Jadi genrenya mungkin akan lebih di mix, romance iya, ada, romance ada, komedinya ada. Nah, terus nanti anak-anak tuh main voli pantai di Toronipat. Pasti mereka liburan tuh kan nggak terlepas dari permainan kan. Iya, Jadi kita nanti ada permainan di voli pantai lah, terus nanti berenang di laut lah, terus nanti ada ya macam-macam. Luar biasa. Pokoknya ini kayaknya Nggak kalau saya tahu sudah bisa juga. membayangkan akan seru ya pemirsa Seru di itu. rumah filmnya seperti apa. Walaupun ini memang kalau kita dengar ini kan short movie, tapi saya yakin ini pasti ada pesan Pesannya, penting benar yang sekali. ingin disampaikan Iya. kepada para penonton, terutama untuk kita di daerah lokal. Iya. Gitu. Nah, setelah yang satu ini jangan kemana-mana dulu karena ada beberapa hal lagi yang masih ingin disampaikan sama Mbak Ivon. Ya intinya apapun itu semoga ini bisa menjadi suatu manfaat yang besar untuk kita juga ya. Tetap pastinya masih di Salam Sultan. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa. Dan kalau The Toronipas ini adalah short movie yang memang diperuntukkan untuk kita semua, bahkan tidak hanya di lokal tapi ini standar nasional ya. Yes. Dan, tapi kembali mengangkat bagaimana tentang kebudayaan di daerah kita. Betul Jadi sekali. harus patut kita dukung dan kita support, karena kalau bukan kita yang membantu untuk mensupport segala kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, saya yakin kan sayang gitu Mbak. Iya. Ya kalau nggak didukung atau diberikan support yang luar biasa. Nah lanjut lagi, ini kan walaupun short movie tapi pasti akan banyak tantangan juga ini. Iya. Yang mungkin ya namanya juga pembuatan suatu karya yang luar biasa, saya yakin tantangannya pasti ada. Sampai sejauh ini apa Mbak yang mungkin masih menjadi ya tantangan lah istilahnya yang dirasakan? Kalau untuk pertama ini saya sih menganggap belum ada ini ya, maksudnya kalau tantangan yang di lapangan sih kayak seperti saya harus prepare ini, alhamdulillah ya itu udah jalannya, udah kita persiapan udah 80%. Jadi semuanya tantangan itu bisa kita hadapi. Alhamdulillah. Iya. Ini mungkin berkat pengalaman yang dimiliki Mbak Ivon juga kayaknya Iya, ya. Jadi memang gitu. betul-betul akhirnya dalam mengurus ini mungkin bukanlah sesuatu yang baru Iya, istilahnya. kayak saya pikir saya kan udah biasa memproduksi, saya juga udah berapa kali jadi sutradara untuk video klip ini saya kan, lagu-lagu dari Flash Intermusik. Jadi untuk persiapan saya udah tahu kan kayak gini-gini, saya udah list sendiri. Jadi 1 bulan saya persiapkan ini dan alhamdulillah sih jalan Lancar ya, lancar. luar biasa. Sudah senior sih. Nah, terus Mbak Ivon ini kan memang persiapan alhamdulillah 80% dan ya tidak begitu mendapat kesulitan yang begitu besar lah, Iya. karena memang pengalaman yang dimiliki Mbak Ivon Iya. juga. Terus bagaimana Mbak Ivon selanjutnya? Karena saya sempat dengar tadi bahwa Mbak Ivon ini bukan cuma juga senang di musik, terus juga di dunia sinetron, stripping dan lain-lain, tapi juga senang menciptakan lagu. Iya. Bahkan lagunya katanya nanti akan ada yang jadi soundtrack di The Toronipas ini. Iya. Ini gimana Mbak Ivon? Iya. Jadi memang kita bersaudara itu memang kan karena kita punya studio musik. Terus awalnya kenapa kita menciptakan lagu? Karena kita udah biasa mendatangi artis kan. Segala macam artis papan atas kita udah datangin ke Sulawesi Tenggara. Kobo Junior, kenapa sampai gitu? Itu mengilhami saya sebagai ini kan komposer. Akhirnya saya bilang kenapa kita nggak bisa bikin seperti Kobo Junior ya, Iya. seperti Smash gitu loh. Orang lain bisa, Patrick Effendi kenapa bisa menghitsmakerkan Kobo Junior, gitu kan? Terus saya ketemu dengan produser Smash, Kunto Handoyo. Saya ambil ilmunya dia, saya tanya, Mas Kunto tuh lagu-lagunya Smash dari mana sih yang hitsmaker itu? Oh kita dari Malaysia gini-gini. Terus saya belajar kan, saya dengar musiknya. Dia pakai program apa sih? Terus saya beli program itu kan, Pro Tools 10. Terus saya bilang sama adik saya, kita bikin musik kayak gini. Kita belajar musiknya kayak gimana? Kayak kenapa hatiku cenut-cenut. Nah saya pikir nggak mungkin saya copy kan, karena undang-undang hak cipta. Jadi kita bikin musik ya, kamu lihatin aku terus. Nah itu kan mirip-mirip kan. Tapi kita berpikir, iya kira-kira sekarang apa sih trennya di masyarakat untuk anak-anak muda? Aku kan punya anak ABG. Nah, tunggu dulu gitu. Itu jadi lagu kita dan itu nanti lagu itu akan ada di sini. Oke, Di Toronipas. Wow. Ada 2 lagu nanti kita masukin. Tapi nggak semua. Jadi hanya refnya 1,
Karena kalau semua kan makan waktu kan. Iya betul. Iya. Ingat juga kan Iya. durasi short movie Iya. ya. Short movie 45 menit itu ada nanti 2 lagu kita. Biasa. Jadi apa ya, saya sampai speechless loh, Mbak Ivan ini boleh dibilang multi talent iya mungkin ya, karena semua sudah bisa di handle sendiri. Iya. Nah untuk akhirnya kan tidak gampang juga loh Mbak, kalau ketika kita ingin menciptakan sebuah lagu itu idenya dulu, orang biasa inspirasinya dulu harus dibangun. Ini Mbak Ivan bagaimana, punya cara tersendiri yang membangun mood atau gimana? Ada. Kalau saya ingin menciptakan lagu, saya pasti mikirin dulu kata-katanya sama musiknya. Kayak waktu saya bikin lagu Eldoni waktu itu Pramugara Garuda kan, kita lagi suka sama lagu Titi DJ, ya kan, yang ekspresi gitu kan. Jadi saya berpikir gimana saya bisa bikin lagu mirip-mirip itu. Akhirnya jadilah lagu yang kita buat itu, ada di YouTube juga. Yang refnya itu ada nanti saya kayak gitu. Jadi kita bikin mirip-mirip lagu itu. Jadi kenapa ya kayak Ahmad Dhani, dia juga gitu bikin lagu-lagu tuh yang setelah saya ketemu dengan manajernya Ahmad Dhani. Jadi ada beberapa memang yang kita pencipta lagu itu menginspirasi dengan lagu-lagu lain. Iya, kayak gitu kita bikin. Jadi mungkin ini bisa jadi share juga ya. Iya, kita share gitu. Kalau bikin lagu tuh selalu lagu-lagu apa sih yang lagi tenar, lagi hits. Nah, itu kita belajar dari situ, kata-kata kita buat puisinya, kata-kata baru aransemen musiknya ya. Meskipun ada kata-kata, tapi kan harus ada ininya juga, temponya kan. Nah, saya nggak bisa main musik, tapi saya kolaborasi dengan adik saya. Jadi dalam studio itu sudah ada tut kayak gini kan. Terus dia bikin ininya, apa sih namanya tuh, demonya kan. Nah, baru jadi deh. Jadi banyak lagu-lagu kita, mulai dari Jelita, Tunggu Dulu, Kamu Gila, itu semua dari YouTube. Dan yang paling happening yang diterima di RCTI itu lagu Tunggu Dulu. Sama pernah dibuatin juga satu FTV dari PT Mega Kreasi Film untuk lagu kita Bidadari. Bidadari, kayak gitu, kau pancarkan semua. Nah, kayak gitu. Jadi memang betul-betul ini yang jadi apa ya, semacam semangat kenapa Mbak Ivan selalu ingin senang membuat sesuatu karya-karya yang banyak sekali. Dan luar biasanya karena ini juga bisa diterima di hal yang banyak gitu. Kebetulan waktu itu personil The Carola, jadi awalnya itu kenapa ada girl band The Carola, ada Ica Anca, Rola itu Yoriko Angelini. Sekarang Yoriko itu pemain film yang lumayan terkenal kan, meskipun belum terangkat banget di seluruh Indonesia, tapi kalau di Jakarta orang udah pada tahu dia, karena yang jadi Wati di filmnya Iqbal itu, Dilan itu anak saya, Yoriko Angelin. Dia penyanyi kita yang Bidadari itu. Luar biasa, jadi memang ini ya betul-betul ya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa untuk istilahnya terus bisa jadi inspirasi untuk kita juga. Nah, mudah-mudahan kaitannya nanti dengan film The Torunitas ini bisa nanti akan membawa lagi suatu warna baru untuk di lokal pastinya. Benar. Karena kita kepengennya Torunitas ini bukan cuma film tapi dia musik gitu loh. Jadi banyak ya itu tadi saya bilang kan lagu-lagu kita selipin sebagai promo juga sih sebenarnya. Jadi biar mereka tahu, oh ini ternyata yang buat siapa sih, dari Flash Intermusik, dari Putri Daerah, jadi ngangkat juga kan gitu, ngangkat Sulawesi Tenggaranya juga. Apalagi bukan cuma Torunitas ya, tadi juga sudah katanya setelah ini pemirsa luar biasanya jadi akan ada proyek lain lagi karena kan setiap bulan nanti kita akan bekerja sama dengan Sutra TV untuk Tembang Kenangan kan. Nah, terus saya juga udah ketemu Ibu Bupati kemarin, Ibu Bupati Konsel, dan kita minta restu juga, minta izin juga untuk mengangkat lagi satu pulau yang ada di Sulawesi Tenggara yang di Konsel itu, Pulau Namu. Wah, luar biasa. Jadi udah banyak ya kayaknya rencana-rencana yang memang ini bisa kembali lagi untuk mengangkat destinasi budaya kita yang ada di daerah. Jadi kita sudah harus patut dukung, terutama kita yang berada di lokal nih. Sangat mendukung sekali. Nah pemirsa, setelah yang satu ini masih ada beberapa hal lagi yang ingin disampaikan Mbak Ivan. Tentunya ingin bagaimana sama-sama ini memberikan suatu aura-aura positif ya, nilai-nilai positif untuk kita semua. Tetap di Salam Sontra.
Ya, kita kembali lagi pemirsa di rumah, terima kasih. Nah, terlepas dari segala persiapan yang sudah dilakukan sama Mbak Ivon dalam bagaimana ingin mengangkat destinasi wisata yang ada di Sulawesi Tenggara, saya yakin pasti juga Mbak Ivon kan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk daerahnya, walaupun lama keluar istilahnya menuntut ilmunya nih luas di luar ibu kota gitu kan, banyak belajarnya di sana. Tapi saya yakin pasti ini tujuannya karena ingin memberikan sesuatu value di daerahnya kembali. Nah, sampai di titik ini Mbak Ivon, apalagi sih keinginan yang memang ini kayak ingin terus dilakukan gitu untuk dalam rangka pembangunan daerah juga. Mumpung saya pikir mumpung sekarang juga saya kan udah manajemen saya ada kan, manajemen artis saya di Jakarta memang hanya mengizinkan saya terima job stripping gitu kan. Jadi saya pikir selama peran itu kalau ditawarin ke saya nggak begitu penting, tapi kalau stripping mungkin saya berpikir saya harus ambil. Jadi saya harus ke Sulawesi Tenggara untuk bekerja di sini. Bagaimana caranya supaya kehidupan entertainnya di bidang perfilman gitu loh, itu yang saya mau angkat dengan musiknya gitu. Karena kan saya udah bosan juga kan datangin artis dari dulu tuh selama berapa tahun kan IO kita terus kan. Jadi sekarang ini saya pengen karyanya lebih luas lagi. Jadi bukan cuma bikin hiburan, orang nonton bukan, tapi orang lihat kita tuh apa sih yang kita buat gitu loh. Untuk mengangkat bukan cuma pariwisata, tapi anak-anak itu kita bina supaya anak-anak tuh bisa jadi bibit-bibit baru di dunia entertain. Dan mereka juga saya maunya mereka berhasil juga di Jakarta. Setelah mereka kita didik untuk actingnya bagus, segala ininya bagus, sikapnya, attitude-nya, mannersnya, jadi mereka bisa kita ciptakan juga sebagai artis. Wah, luar biasa. Jadi memang ingin biar tidak hanya berhenti kalau dulu mungkin ingin membuat sebuah hiburan yang biasa menjadi untuk konsumsi kewajiban aja gitu kan. Tapi ini betul-betul ingin memulai itu semuanya dari nol ya. Jadi betul mencari bibit yang bagus, sampai nanti potensinya itu dikembangkan untuk kemajuan daerah juga. Biasa. Nah, dan sampai di titik ini sebenarnya kalau Mbak Ivon lihat kan tadi katanya sudah betul memang potensi yang dimiliki anak muda sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, tinggal mungkin diasah saja ya. Betul, karena banyak banget loh saya lihat ya juara-juara pemilihan Putri Citra, Putri ada beberapa anak yang saya udah tandain juga sih, cantik-cantik banget, putih-putih tinggi, mulus, dan saya udah ketemu orang tuanya juga. Jadi memang beberapa udah saya tek-tek juga. Untuk dan bisa. Sudah ada kandidat kandidat untuk saya ajukan di sana. Wah, luar biasa. Ini pokoknya kayaknya Mbak Ivon bukan hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi ini regenerasi lah. Karena kalau saya sendiri kan saya tuh udah umur berapa ya gitu loh. Jadi peran saya pasti karena angkatan saya kan cut keke kan 73, terus Rowena Umboh di atas sedikit. Jadi kalau kita ketemu pasti kita kan perannya jadi ibunya pemeran utama kan gitu. Kayak Krisna Mukti dulu dia dari figuran, setelah 7 tahun baru dia jadi pemeran utama kan. Setelah sekarang ini dia lepas dari anggota dewan, nah dia kan kembali ke dunia sinetron per FTV kan perannya jadi bapak juga kan. Kayak saya kan mengikuti jadi saya tuh ibunya Nikita Willy, ibunya Rizky Bilar, ibunya Junior Lim, semua udah. Jadi begitu ketemu di FTV, Mbak Ivon lagi kan. Makanya saya kepengen mana nih anak-anak yang lain kan. Anak-anak mudanya kemana aja, kenapa sih pemeran utamanya semua dari Jakarta? Mana Kendari nih kita apa? Bisa, padahal mereka juga bisa kayak. Iya, mereka cantik-cantik dan cakep-cakep. Sekali. Nah terus ini kan dalam waktu dekat ini untuk kegiatan Golden Memoirs ya, yang sempat tadi kita bahas juga, rupanya ini katanya akan berlangsung di minggu ini, tepatnya tanggal berapa sih? Oh iya, nah ini acaranya tanggal 14 Maret, hari Sabtu jam 7 malam. Oke, tanggal 14 Maret. Dan sudah banyak juga ya rupanya yang sudah ini ya. Udah, kita jualnya kan door to door. Namanya saya kan biasalah, saya punya tim. Kita gimana cara kita jual tiket itu udah kita pikirkan. Udah ada strateginya. Dan alhamdulillah sekarang udah hampir habis sih meja-mejanya juga. Nah, jadi pokoknya nanti di sana kembali lagi akan dihibur ya. Ya yang kangen dengan musik 80-90. Kita sudah bikin konsepnya. Jadi Sarwana tuh 12 lagu nanti. Mulai dari lagu slow sampai lagu hip pura-pura. Karena saya pengennya di akhir acara juga ada kita dance, molulo dan segala macam. Luar biasa, seru ya kayaknya.
Nah, terakhir kira-kira harapannya Mbak Ivan gimana nih, harapan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara juga, terutama ketika memang kita tidak bisa menutup mata saat ini kan perkembangan yang selalu ada ya, mau di dunia entertain, terutama juga di musik juga. Apa yang ingin selalu diberikan atau ditanamkan lah di mindset masyarakat Sultra gitu? Kalau harapan untuk masyarakat Sutra sih, aku untuk secara umum sih ya biar mereka juga biar menyambut baik lah ya. Jadi mereka juga inilah sadarlah bahwa mereka punya potensi kan. Kita berbicara ke talent, kita berbicara ke apa, mereka tinggal belajar lah. Maksudnya peluang-peluang itu mereka tangkap, mereka lihat dan mereka ini ikutin gitu loh. Apa yang mereka mau, mereka ikutilah kata hati itu loh Mbak. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Saya paling nggak suka orang, saya udah bilang kamu tuh di sini aja dulu, nggak usah ke dari dulu. Ini udah panggilan loh, udah tinggal kamu tuh syuting. Kamu sabar deh setahun gitu loh. Nggak mau sabar, pulang ke daerah. Jadi nggak jadi apa-apa juga. Jadi di sini cuma gitu-gitu doang, duduk-duduk apa gitu. Saya, aduh kenapa sih kamu nggak di Jakarta aja? Emang harus sabar gitu loh. Kita juga nggak bisa langsung di atas ya. Nggak bisa. Aku juga mulai dari figuran. Aku pasti mulai dari itu, sampai sutradara Fajar Nugrus melihat aku, ini siapa? Aku nggak mau bilang aku Putri Citra, aku bilang Putri Indonesia, aku nggak pernah bilang, aku lupa semua atribut itu. Tapi begitu aku di casting dibikin mewek, itu aku disuruh duduk di lantai. Produsernya tuh Tio, bukan dia casting director. Tapi kan lain kan, Mbak coba nangis. Dia mau recasting saya kembali, bisa nggak saya nangis? Jangan sampai pada saat di syuting saya nggak keluar air mata saya. Nah ini bikin mewek kan, ini televisi apa sih namanya, reality show yang ini kan, yang memang harus pemainnya tuh harus benar-benar memang ini bagus, profesional. Saya langsung nangis, ngumpulin apa sih namanya, kita supaya nangis tuh kan agak susah kan, gimana konsentrasi di depan dia kan gitu loh. Terus dinonton sama yang lain, begitu saya langsung berhasil. Saya gitu kan, langsung keluar tuh air mata sendiri. Itu pun saya harus ngomong gitu, nggak bisa saya harus nangis sendiri gitu. Harus ada kata-kata juga. Dan alhamdulillah saya berhasil ngomongin itu, kan bisa dilihat juga kan dibikin mewek tahun 2 tahun lalu tuh saya. Jadi saya jadi mantan tukang copet yang nggak pernah saya jadi itu. Bagaimana muka saya dihapus semua makeup saya, pakai daster saya aja udah nggak dipakai sama mereka, harus pakai daster penduduk karena daster saya bagus. Nggak boleh pakai daster yang bagus. Iya, harus benar-benar kelihatan orang susah. Betul. Nah ini juga mungkin bisa jadi contoh. Jadi kalau kita juga memang kalau mau saja harus totalitas lah. Ada berapa yang saya agak kecewa juga sama teman-teman. Ayo dong, kalian juga masyarakat Sultra ya, istilahnya beberapa orang yang bisa kita angkat gitu loh. Ayo segera. Dan ini memang segera setelah film ini pasti ada yang nyusul. Iya, saya yakin. Makanya semoga dengan adanya short movie The Tour ini kesini sukses, membawa akhirnya semangat baru, terutama ini untuk anak-anak muda di Sulawesi Tenggara. Oke, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara pemirsa, tandanya Dian harus pamit nih dari hadapan Anda semua. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mbak Ivan Marian. Terima kasih Mbak, Masya Allah, banyak ilmunya, banyak pengalaman yang bisa di-sharing sama kita. Semoga ini juga jadi motivasi untuk kita semua, terutama untuk para muda-mudi yang ada di Sulawesi Tenggara. Kembangkan potensi yang kalian miliki, karena waktu akan terus berjalan dan kesempatan itu saya yakin juga tidak akan terus datang ya Mbak Ivan ya. Oke, pastinya saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan program kami yang setiap hari Senin dan sampai Sabtu ya, jam 10 pagi hanya di Sultra TV, semangat muda untuk Sultra. Dan akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih ya Mbak. Seneng banget ya.